Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hai. Bagaimana kabar kalian? Pasti kalian semua selalu sehat-sehat ya. Oke. Tiada kata selain seni itu indah ya. Jadi di Mulok ini ya kita bertemu lagi. Di video ini kita bertemu lagi dengan pelajaran Mulok, yaitu materinya seni batik Banten ya. Kalau bukan kita, siapa lagi yang meneruskan kesenian tradisional ini? Oke. Pasti semuanya tahu ya yang namanya batik. Dahulu di Indonesia batik tersebut sudah banyak digemari ya, dari zaman kerajaan-kerajaan hingga yang mungkin yang lebih dikenal, banyak dikenal, yaitu batik Solo, Yogyakarta. Tapi di sini, nah kalian khususnya yang orang Banten harus tahu bahwa Banten yaitu punya juga batik asli, penciptanya orang Banten ya. Jadi sudah disahkan oleh UNESCO bahwa batik Banten telah diakui oleh UNESCO. Oke. Sebelumnya apa saja sih yang akan kita pelajari? Yuk kita simak. Ini dia ya. Bab 1 yang akan kita pelajari, seni membatik Banten. Nah, diantaranya di dalamnya yaitu menyangkut sejarah batik di Indonesia. Nah, akan menceritakan sejarah batik di Indonesia. Yang kedua yaitu perkembangan batik di Indonesia ya, tahun 1941 sampai dengan 1970. Yang ketiga yaitu sejarah dan pengertian batik Banten. Kapan sejarahnya? Nah, ini kalian harus tahu. Makanya tonton terus, ingat ya. Terus berikutnya yaitu ide dan gagasan pencipta dan juga apresiasi seni batik. Dan terakhir, mengenal jenis-jenis motif batik Banten ya. Jadi motif-motifnya bukan hanya satu ya, jadi banyak banget gitu. Nah, terus kalian simak next video selanjutnya saya akan buat yaitu bab kedua ya, media dan teknik seni batik Banten. Bab ketiganya proses membatiknya, dan bab keempat kreasi karya baru, karya seni batik Banten, dan terakhir bab 5 pameran batik Banten. Nah, ini yang sangat ditunggu. Jadi setelah kita kreasikan, kita buat, kita pamerkan. Juga pameran itu fungsinya yaitu memperkenalkan bahwa hasil yang kalian buat biar orang lain tahu. Nah, ini juga ada pelajarannya tentang cara bagaimana kita membuat pameran. Nah, kita lihat ya apa saja yang harus kalian kuasai dari materi-materi ke-5 ini, bab 5 ini ya, dari bab 1 sampai hingga bab 5. Kalian harus tahu kompetensinya ya. Nah, kompetensi inti ya, kompetensi dasar. Nah, kompetensi intinya mari kita simak. Inilah kompetensi inti. Inti nomor 3 adalah pengetahuan. Dan kompetensi inti nomor keempat yaitu keterampilan. Silahkan membacanya dan pahami. Setelah kalian membacanya, kalian juga harus tahu kompetensi dasarnya apa ya. Yuk kita lihat. Nah, ini dia materi yang harus dikuasai ya oleh kalian. Kompetensi dasar tadi 3 yaitu pengetahuan, dan di angka 4 yaitu adalah keterampilan. Seni batik Banten. Nah, seni membatik di Banten. Nah, lihat pada gambar batiknya. Mungkin yang kalian seluruhnya ya, atau kalian pasti semuanya tahu ya, apa ini batik Banten, pasti tahu corak yang seperti ini ya. Ini batik Banten. Mungkin ini yang terlihat umum, tapi sebenarnya masih banyak loh, masih banyak motif-motif yang lain. Makanya tonton sampai selesai ya. Nah, seperti ini.
Nih, orang Banten biasanya memakai ikat, kadang sering dipakai di ikat ataupun bagian jadi bahan kemeja ya, baju batik. Nah, ini adalah batik ya. Jadi nanti kita harus bisa membuat seperti ini. Nah, satu ya materinya, uraian materi, satu sejarah membatik di Indonesia. Kita harus tahu dulu sebelum kita kita tahu batik Banten, kita akan membahas tentang membatik di Indonesia ya. Kesenian membatik merupakan kesenian menggambar di atas kain pakaian ya. Jadi membatik itu adalah kesenian, membatik merupakan kesenian menggambar ya, cuma menggambarnya di atas kain. Kalau di seni budaya pasti menggambarnya di kertas ya, atau di media bahan kayu ya. Nah, yang menjadi salah satu kebudayaan keluarga raja-raja di Indonesia pada zaman dahulu ya. Jadi membatik itu menjadi salah satu kebudayaan. Hanya keluarga raja, kebudayaan di keluarga raja, bukan rakyatnya ya, atau masyarakat penduduknya, tetapi hanya di kalangan keluarga raja-raja. Itu adalah salah satu budayanya di Indonesia pada zaman dahulu. Dalam beberapa catatan, pengembangan batik banyak dilakukan pada masa-masa kerajaan Mataram. Jadi kerajaan Mataram barulah banyak pengembangan batik-batik juga yang bisa memakai batiknya. Nah, di zaman masa-masa kerajaan Mataram. Kemudian pada masa itu langsunglah dari Mataram ya, yang sekarang menjadi banyak juga dari kota Solo ya, dan Yogyakarta. Nah, batik Solo, batik Yogyakarta ya. Nah, jadi berkembang. Itu perkembangannya ya. Awal mula perkembangan di batik di Indonesia. Kesenian membatik di Indonesia telah dikenal sejak zaman kerajaan Majapahit. Nah, jadi sebelumnya Mataram Majapahit ya. Majapahit dan terus berkembang pada kerajaan dan raja berikutnya. Jadi berantai turun menurun dari kerajaan ya, dari anaknya raja jadi cucunya raja ya gitu. Nah, Jawa awal abad ke-19 batik dihasilkan semuanya batik tulis. Batik tulis jadi ditulis ya, kayak seperti memakai alat canting ya. Nah, batik tulis sampai pada abad 20 ya. Dan terus batik cap dikenal baru setelah Perang Dunia ke-1 ya, batik cap, dicap gitu. Terus ya abad Perang Dunia ke-1 ya, atau sekitar tahun 1920 itu. Wah, saya aja belum lahir sepertinya. memang bukan sepertinya, tapi memang belum lahir ya. Adapun kaitannya dengan penyebaran ajaran Islam, yang penyebaran Islam juga itu atas perkembangan batik juga. Banyak daerah menjadi alat perjuangan ekonomi oleh tokoh-tokoh pedagang Muslim melawan perekonomian Belanda. Jadi awal membatik hanya dikerjakan terbatas, yaitu kalangan keraton saja. Hanya orang-orang kerajaan di keraton. Dan hasilnya untuk pakaian raja dan keluarga serta para pengikutnya. Misalnya demangnya dari raja, istilahnya ada demangnya seperti itu. Hanya pengikutnya saja yang diberikan memakai pakaian batik. Oleh karena itu banyaknya pengikut raja yang tinggal di luar keraton. Selanjutnya, kesenian membatik ditiru oleh masyarakat ya. Jadi masyarakat ditiru.
Batik diartikan proses pewarnaan celup rintang yang menggunakan lilin malang. Jadi bahannya itu lilin malang. Menurut standar nasional Indonesia atau disingkatnya yaitu garis kurung SNI, ya, kurung tutup, yang disebut batik adalah bahan dari kain hasil pewarnaan celup rintang membentuk corak-corak khas batik Indonesia dengan menggunakan lilin batik sebagai zat perintah. Oleh karena itu, yang disebut batik adalah batik tulis, ya, atau batik cap, dan kombinasi cap dan tulis. Namun ada juga batik dan teknik lain yaitu printing, sablon, dan teknik printing tekstil, di mana teknik ini menurut para ahli batik tidak termasuk dalam konsep seni membatik. Jadi itu kalau yang sablon bukan, ya. Bisa memang memakai sablon, tapi bukan seninya, itu tidak ada seninya, ya. Yang seni membatik itu ya kayak canting, yang tulis, atau seninya membatiknya dengan cap masih bisa kan, karena dia menggunakan keahlian. Kalau sablon kan memakai mesin, ya, itu dikerjakannya berarti oleh mesin, bukan oleh si penciptanya. Seni batik di Indonesia berakar, ya, pada filsafat budaya agraris, ragam hias, ya, pola yang diulang-ulang, gitu, ya, agraris, ragam hias, ragam hias itu pola yang diulang-ulang, terus lambang, bahan dan karena bahkan rangka waktu menggunakan semua ekspresi kehidupan berbasis kebudayaan dan pertanian. Itu, ya. Jadi seni batik berakar dari filsafat budaya agraris, ragam hias, ya, lambang, dan bahan sarana, bahkan kerangka waktu mengerjakannya semua ekspresi kehidupan berbasis kebudayaan dan pertanian. Apa tuh pertaniannya? Memisahkan seperti berbasis kebudayaannya, misalkan tuturi, kan kadang kalau di sekolahan ada tuturi, atau misalkan bapak. Nah, batik tersebut menggunakan ada maknanya. Jadi membuat batik itu tidak sembarangan. Jadi setiap orang membuat batik itu pasti ada makna. Misalnya ada burung merak, apa itu? Ada. Yuk kita lanjut. Di sini sendiri, ya. Ini batik tulis, ya. Dulu tuh ibu-ibu semua tuh jalan, ya. Jadi sekarang dia menggunakan waktunya untuk nah. Nah, pasti kalian nggak heran, ya, atau kalau yang belum tahu, nah ini adalah sang ibu batik, ya, di Indonesia. Itu namanya Harjonagoro. Dulu tuh namanya masih ada Cina Jawa, ya. Ini adalah Harjonagoro. Itu sang empu batik ini. Nah, batik ada sejak zaman 19 kan, ya. Menurut sejarah tadi yang saya baca, batik itu ada pada pada abad 19. Tapi di sini menurut penjelasannya dalam buku Batik Map of Java tulisan MGM Ellis, ya. Nah, ini adalah batik itu sudah ada sejak zaman abad 16, berarti lebih lama lagi loh. Terus mulai menemukan bentuk formalnya pada zaman Sultan Agung, ya, Kerajaan Mataram abad 17. Menurut KRHP
yaitu Harjonagoro Gothic Swan ya, itu pada abad 17 mulai menemukan bentuk formalnya. Nah, ini perkembangan sekarang. Perkembangan batik di Indonesia tahun 1942. 19 sampai 1970 ya. Selama penduduk Jepang tahun 1942 sampai 1945 lahir gaya Hokokai, gaya pagi sore dan gaya terang bulan. Gaya-gaya ini memiliki keistimewaan sendiri dan masih diakui sampai sekarang. Pada tahun 1950-an muncul kain batik 3 negeri. Nah, tahun 90-an tahun 50-an ya, 1950-an itu muncul kain batik 3 negeri. Maksudnya apa tuh? Yang merupakan paduan berbeda unsur batik 3 daerah. Misalnya corak. Nah, inilah yang tadinya cuma satu warna. Nah, jadi coraknya berbeda-beda. Nah, itu di tahun 1950-an ya. Jadi menemukan 3 unsur ya, 3 unsur batik. Batik 3 daerah, misalnya corak klasik Surakarta dan Yogyakarta dalam warna Pekalongan, dan Buketan Pekalongan bersama corak ceplok Jawa klasik dalam paduan warna soga dan pewarnaan kimiawi. Sejak tahun 1950-an, kain batik mulai digunakan sebagai bahan pakaian. Melihat potensi budaya batik di tanah air, Presiden Soekarno ya pada tahun 1955 memprakarsai dibuatnya batik Indonesia yang membawa pesan persatuan agar bangsa Indonesia bersatu. Presiden Soekarno menugaskan kepada Harjonagoro Gothic Swan untuk mendesain batik tersebut karena keadiluhungan ya, dari kreasi Harjonagoro atau kita singkat GTS, maka dilegitimasi ya karya-karyanya sebagai batik Indonesia. Muncullah Koperasi Batik GKBI, yaitu Gabungan Koperasi Batik Indonesia, yang diprakarsai yaitu oleh Harjonagoro. Pada tahun 1950 lahir dibentuk untuk menghimpun semua pembatikan kecil untuk membantu memperoleh bahan mentah seperti pewarna dan kain mori. Pada tahun 1950 lahir bentuk untuk menghimpun semua pembatik kecil untuk membantu memperoleh bahan mentah ya, bahan-bahannya ya, seperti pewarna dan kainnya, kain mori. Pada tahun 1958 didirikan Pusat Penelitian Batik di Yogyakarta. 1958 penelitian jadi didirikan Pusat Penelitian Batik di Yogyakarta. Terus 1960-an muncul gaya Indonesia Raya, puncaknya pada akhir 1970-an. Sejak 1950-an, akhir 1970-an, batik banyak diperkenal melalui pameran. Sebagai catatan pada 1900 dalam ekosistem universal, sebuah pameran internasional di Paris, batik Indonesia memukau publik dan seniman ya. Sampai di sini, tapi sebelumnya sampai di sini ada pertanyaan. Apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Oke, kita lihat. Ya, coba dilihat dulu tampilan batik-batik ya.
Nomor satu yaitu batik dari zaman dahulu ya, dari zaman Jepang. Nah, batik seperti ini kayak di Jogja, Solo, Jawa, Pulau Jawa yang lainnya ya. Bagaimana tidak menggemari ya, orang Jepang ya. Nomor 2 ini Jepang ya, orang Jepang. Kan ini Belanda, orang Jepang ya, tetap orang Indonesia memakai batiknya. Nah, sampai sekarang pun di nomor 4 yaitu di Keraton Yogyakarta ya, di nomor 4 ini masih Keraton Yogyakarta masih dibudayakanlah batik ya, masih memakai batik ya, masih mencintai batik. Oke, kita lanjut. Jika tadi Bapak jika tidak ada pertanyaan, Bapak lanjut ya ke tadi ke nomor 3, sejarah dan pengertian batik Banten. Sejarah dan pengertian batik Banten. Pengertian batik Banten itu sama dengan pengertian batik di Indonesia tadi ya, yang tadi Bapak jelaskan, yaitu menggambar di atas kayu ya, dari hasil celup rintang, di mana corak motif dan ragam hiasnya diambil dari ragam hias warisan filosofi. Di gambarnya diambil dari ragam hias warisan filosofi. Terus sosial, budaya, luhur ya, serta kekayaan alam lingkungan masyarakat Banten dan Kesultanan Banten. Pengertiannya, kearifan lokal yang tersisa di pusat kerajaan pemerintahan Islam Kesultanan Banten telah mewarisi benda-benda kuno yang mempunyai ragam hias yang khas dan unik. Lewat warisan itu, masyarakat dapat mengukir karya-karya unggulan sebagai bekal cipta anak cucu di tanah Banten. Sejak tahun 2003, batik Banten telah mengalami proses panjang hingga akhirnya diakui oleh seluruh dunia. Jadi dari dulu dari Kesultanan Banten, baru tahun 2003 ya Banten telah mengalami proses panjang ya, baru diakui ya tahun 2003 ya. Jadi baru diakui bahwa Provinsi Banten itu menciptakan batik ya, karena yaitu tadi dulu Provinsi Banten itu masuk dalam Provinsi Jawa Barat. Jadi setelah pemecahan provinsi ya, karena memang kuotanya sudah tidak cukup, jadi akhirnya dibelah menjadi provinsi baru yaitu Banten ya. Nah, batik Banten dipatenkan secara setelah ada kajian di Malaysia. Indonesia dulu ada kajian di Malaysia dan Singapura yang diikuti oleh 62 negara di Indonesia di dunia. Jadi Malaysia dan Singapura terus diikuti oleh 62 negara di dunia, seperti Amerika, seperti Jepang, semuanya mengakui bahwa adanya Banten punya hasil karya batik. Batik Banten mendapat predikat terbaik sedunia setelah ada himbauan pada 5 Juni Hari Batik Sedunia. Banten menjadi batik pertama yang punya hak paten di UNESCO. Nah, tuh bangga nggak kalian yang tempat tinggalnya di Provinsi Banten ya? Jadi harus kalian cintai ini kesenian budaya Banten ini, bahkan mendapatkan hak paten di UNESCO loh ya. Pada 5 Juni itu Hari Batik Sedunia
Banten menjadi batik yang pertama loh, yang pertama dari provinsi-provinsi yang lain. Ya, Jadi harus bangga ya, kalian yang orang Banten, yang orang provinsi Banten, tolong ya, kalian harus pahami benar-benar materi ini, oke? Bahkan ini batik Banten telah berkembang ke negeri, ke negara, ya. Berbagai negara, ke berbagai negara. Ini kan, dulu kalian paling cuma tahu batik Banten yang dipakai udang-udang ya, udang terus sambil jualan madu ya, itu orang Baduy ya, jualan madu itu asli dari orang sana Banten ya, memakai udang-udang yang ikatan seperti ini ya di kepala, terus menjual apa namanya, madu ya. Tapi sebenarnya kalian harus bangga dengan batik ini gitu ya. Jadi ternyata batik Banten itu sampai punya hak ya di UNESCO dan digemari ya, digemari para berbagai negara. Batik Banten memiliki ciri yang khas dan unik karena di samping setiap motifnya bercerita sejarah. Jadi ada sejarahnya, jangan dikira ya tadi gambarnya itu menciptakan sejarah. Juga berasal dari benda-benda peninggalan seperti gerabah, dan nama-nama penembahan ya kerajaan Banten seperti Arya Mandalika ya, terus Sabangking dan lain-lainnya. Banten terletak di ujung barat Pulau Jawa. Banten merupakan provinsi pecahan dari Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2000. Nah, Bapak sebelumnya benar kan? Jadi tahun 2000 tuh, tahun 2000 itu Banten baru dipecah menjadi Provinsi Banten. Tadinya awal mulanya di Jawa Barat. Banten memiliki salah satu kerajinan yang bersumber dari kearifan lokal yang berupa kain batik Banten. Sebagai orang mungkin belum mengetahui jika di Banten terdapat batik. Sejarah batik Banten tidak akan lepas dari peninggalan kerajaan Banten. Beberapa tahun terakhir batik Banten menjadi pembicaraan karena baru diketahui bahwa ternyata masyarakat Banten sudah mempunyai tradisi membatik sejak abad 17. Wah, dikenal namanya selimut batik ya. Selimut batik atau simbut atau samping atau selanjutnya itu apa, sarung, simbut kalau bahasa di Banten, simbut kalau bahasa Tangerangnya samping, Tangerang kasarnya tuh. Terus nah, sejak masa kejayaan Banten berakhir, tradisi ini pun tidak lagi dilanjutkan. Sayangkan tradisi ini pun tidak lagi dilanjutkan. Banten berakhir kalau bukan kalian yang meneruskan sejarah batik ini. Siapa lagi, ya kan? Jadi kalian pelajari, terus kalian kembangkan awal mula budaya PT Batik Banten memang produk batik khas Banten. Berawal dari temuan arkeolog nasional dan arkeolog UI yang bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam hal perencanaan bangunan adat di Banten dan perencanaan Anjungan Banten di Taman Mini. Yang pertama mematenkan batik di Indonesia adalah Batik Banten.
semua motif yang ada di batik Banten mempunyai filosofi. Dalam hal pemasaran, batik Banten berbeda dengan batik-batik lain di Indonesia. Batik Banten itu punya strategi pemasaran, karena batik itu supaya elegan dan eksklusif. Pada umumnya batik memang sering dipasarkan karena kita sendiri kan mempunyai paten yang kita hargai pematenan batik itu sendiri. Nah, pada hal batik ini kita tidak dipasarkan di daerah toko-toko atau di toko-toko lainnya atau di swalayan-swalayan. Kita hanya memasarkan di gerai-gerai galeri batik yang kita tunjuk sendiri. Next ya. Nah, batik Banten mulai dikembangkan lagi pada tahun 2002 ketika seorang arkeolog menemukan peninggalan kerajaan Banten yang kemudian diteliti. Arkeolog tersebut ingin memperkenalkan ragam hias yang didapat selama penelitian arkeologi di situs Banten Lama. Dari hasil penelitian tersebut ditemukan lebih kurang 75 ragam hias. Untuk lebih memperkenalkan ragam hias tersebut, dipilihlah media batik sebagai sarana yang paling mudah untuk memasarkan. Sampai sekarang ini sudah lebih dari 50 ragam hias yang dituangkan dalam bentuk kain batik. Bahkan 12 diantaranya telah dipatenkan pada tahun 2000. Batik Banten memiliki tampilan warna yang sangat meriah, gabungan dari warna-warna pastel yang berkesan ceria namun juga lembut ya. Sangat cocok dalam menggambarkan karakter seorang orang Banten ya. Karakter orang Banten yang memiliki semangat tinggi, cita-cita tinggi, karakter yang ekspresif namun tetap rendah hati. Paduan warna tersebut dipengaruhi oleh tanah air yang dalam proses pencelupan mereduksi warna-warna terang menjadi warna pastel karena kandungan yang ada di dalamnya. Ya, batik Banten pun muncul sebagai salah satu batik yang mempunyai ciri khas dan keunikan yang berbeda dari batik-batik lain yang selama ini dikenal. Motif batik Banten merupakan rekonstruksi dari pola hias gerabah dan keramik lokal peninggalan Keraton Kesultanan Banten. Pola hias ini sudah diterapkan dan merupakan pola khas Banten. Motif Banten, jadi motif-motif Banten itu banyak di sejarah-sejarah Kesultanan ya. Kesultanan Hasanuddin ya. Dari diantaranya adalah ya, itu motif yang mengambil nama tempat, diantaranya adalah Pamarangen, terus Pancaniti, Pasepen, Pajantren, Singayaksa, Pasuluman, Datulu ya, Srimangganti, terus dan Surotowang. Motif Singayaksa, motif ini diambil dari nama tempat Sultan Hasanuddin ya. Hasanuddin ya. Dari Sultan Hasanuddin sholat istiqoroh memohon petunjuk ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mendirikan keraton. Jadi diambil dari pas Sultan Hasanuddin sholat istiqoroh minta petunjuk kepada Allah
mendirikan keraton itu artinya. Jadi motifnya singa yaksa. Kita lanjut. Kenalilah ini motif-motifnya ya. Silahkan. Nah, tadi motif singa yaksa. Nah, singa yaksa yang ini ya. Ini motif singa yaksa yang artinya itu diambilnya dari waktu Sultan Hasanuddin sedang sholat istiqoroh yang meminta pertolongan untuk mendirikan kerajaan keraton. Ya, ini adalah motif yaksa. Ya. Filosofinya seperti ini. Oke. Lanjut ya. Ide gagasan pencipta ya keempat, ide gagasan pencipta dan apresiasi seni membatik Banten. Ya. Dalam menciptakan ide gagasan motif Banten diambil dari warisan budaya luhur atau kearifan lokal serta keindahan pemandangan di Provinsi Banten yang mempunyai ciri khas yang tidak kalah dengan daerah lain. Nah, diantaranya ragam hias corak batik umumnya dipengaruhi satu ya, pertama nih letak geografis daerah pembuat batik, terus sifat dan data kehidupan daerah yang bersangkutan, kepercayaan dan adat istiadat ya setempat, terus keadaan alam flora fauna, misalnya di Banten kan terkenal badak bergula sakti ya, boleh dari faunanya. Kalau misalnya Sumatera dengan harimaunya ya, itu ya adalah ragamnya corak umumnya dipengaruhi akulturasi ya dengan daerah-daerah pembatik lain. Oke, itu adalah ide gagasan pencipta dan apresiasi seni membatik Banten. Lanjut. Nah, menganalisis jenis-jenis motif batik di Banten. Ya. Sebagai bahan ide gagasan kita mengenal beberapa khas batik Banten di bawah ini, ya. Nah, yang tadi ya. Jadi kita banyak mengenal pasti dengan motif batik ini ya, batik Banten. Jadi kalau udah pakai motif itu, tuh orang Banten itu pasti itu orang Banten. Tapi batik-batik yang lain kalian belum tahu, hanya simak terus ya. Satu, batik Banten motif batik Baduy dari Lebak. Ini dari Lebak ya, motif batik ini dari Lebak. Nah, yang menciptakan awal mulanya itu penciptanya dari Lebak, Bantennya Banten Lebak ya. Motif Baduy dari Lebak. Motif batik Baduy salah satu jenis motif batik Banten yang terkenal. Ini berbeda ya, berbeda daripada yang lain. Yang kadang-kadang ada pula dulu saya pernah lihat atraksi TNI, dimana itu TNI ABRI ya. Wah, dengan menggunakan ikat kepalanya, wah seolah-olah pendekar ya, dengan mengikat kepala seperti ini ya. Nah, dengan silat menggunakan teknik-teknik bela dirinya, seakan-akan seperti gagahnya ya. Nah, ini jadi motivasi karena orang Banten ya, banyak dikenal kegagahannya ya. Motif Banten fenomenal dan kontroversi ya, karena sampai sekarang motif tersebut tidak diketahui penciptanya. Nah, ini penciptanya tidak diketahui ya, siapa yang nyiptainnya. Kalau misalkan tadi kan kalau misalkan tadi Sang Empu ya, itu Empu Hadionagoro, dia menciptakan apa, tapi khususnya yang menciptakan batik Banten motif Baduy ini tidak ada diketahui. Nah, yaitu
saking kelamaannya, ya, saking lamanya penciptanya sampai tidak tahu siapa yang awal mulanya penciptanya. Hingga ya tak penciptanya motif batik ini dikenal lebih awal oleh masyarakat Banten. Penciptanya nggak tahu tapi lebih awal kan, karena lebih awalnya, pertama-pertamanya ya, oleh masyarakat Banten dan nasional karena sering mengikuti pada acara-acara pameran fashion maupun batik nasional. Bahkan orang pertama mengenal batik Banten pada motif Baduy ini. Orang pertama pada mengenalnya motif batik. Ini motif batik Banten. Warna batik Banten motif Baduy yang sangat khas sekali, yaitu warna dasar biru dengan motif hiasnya berwarna hitam. Nah, kebanyakan kan ya tadi ya orang lain ya seperti inilah batik ini. Kebanyakan tidak menggunakan warna biru ya, warna dasar. Jadi Banten ini kecerahan berbeda ya. Batik Baduy atau batik yang berasal dari Baduy sebenarnya tidak ada pengrajin ya, batik Baduy, karena menurut sejarah bahwa masyarakat Baduy adalah masyarakat pelarian. Jadi Baduy itu memang masyarakat pelarian dari kerajaan Pajajaran yang tidak mau masuk Islam ya, dan sampai sekarang ternyata tidak meninggalkan seni kerajinan batik yang ada ya, adalah tenun Baduy sampai sekarang loh. Nah, jadi menurut sejarah dulu itu Pajajaran sudah masuk Islam ya. Kerajaan Pajajaran yaitu yang adanya Prabu Siliwangi ya. Jadi Pajajaran sudah semuanya harus diislamkan, cuman orang Baduy yang tidak mau masuk Islam, akhirnya dia berlari ke ujung Pulau Jawa ya, sekarang Banten. Nah, ya sampai sekarang masih dan masih bertahan, ya pokoknya ceritanya panjang ya. Jadi tapi yang penting dia masih menciptakan sebagai orang provinsi Banten, menciptakan hasil karya dengan Baduy ya. Sampai sekarang masih fenomenal siapa pencipta motif batik ya Baduy. Yang jelas motif Baduy ini sebagian diperbanyak oleh industri printing dari Majalaya, Bogor, Bandung, dan sebagai home industri printing di Serang, Banten. Bandung pun, kalau kalian ke Bandung pasti ada yang jual-jual seperti ini ya. Iketan-iketan ini dijual ya di Bandung ya, di kota Bogor ya, di provinsi Bandung, di provinsi Bogor, di provinsi Serang. Istilahnya intinya hasil Baduy ini ya, batik Baduy ini banyak banget digemari oleh orang provinsi lain ya. Oke, lanjut. Bapak bilang juga tadi apa kan, saya bilang juga tadi apa. Nah, yang kedua ini batik Banten. Kayak apa? Batik Banten motif batik benteng dari Tangerang. Nah, yang tinggal Tangerang ya, banyak mungkin ya, mungkin di Tangerang. Nah, ini saya pun hasil orang Tangerang ya. Batik Banten motif batik Banten dari Tangerang. Dalam perkembangan batik Banten ya, tidak saja ragam hiasnya didominasi oleh ragam hias peninggalan keraton Kesultanan Banten atau Garis Gunung, Istana Sentris ya, tetapi batik Banten aktif berkreasi ya, bebas ya, melalui nilai-nilai peninggalan bangunan adat ya, istiadat khas masyarakat
masyarakat Banten, yaitu masyarakat Benteng dari Tangerang. Maka terciptalah motif batik Benteng ya, motif batik Benteng yang merupakan pengembangan dari budaya asli Benteng ya, kota Tangerang, Tangerang Benteng, kota Tangerang. Motif batik Benteng lebih kenal atau lebih kental menggambarkan paduan akulturasi antara budaya Banten dan Tionghoa. Koleksi batik Benteng ini adalah hasil karya desain pengembangan dari salah satu ya, aktivis budayawan batik dari Tangerang Selatan. Jika ada yang tinggal di Tangerang Selatan, yaitu Hajah Nelti yang kerap ikut melestarikan batik di Banten. Batik Banten motif batik dari kubil serang ya. Keunikan dari batik Banten, motif batik kubil serang ini adalah bahwa segala ide atau gagasan inspirasi berasal dari peninggalan Kesultanan Banten ya. Melalui berbagai kajian pemanfaatan ragam hias khas daerah pada rancangan bangunan gedung-gedung pemerintahan dan pemerintah hati lingkungan pada penataan kota budaya Banten lama atau kuno yang telah berjaya di masa lalu. Maka lahirlah ide gagasan hasil karya Uke Kurniawan dari kubil serang ya, dengan rekonstruksi ya benda purbakala mengantarkan sumber gagasan hasil dari karya Uke Kurniawan dari kubil serang. Nah, jadi ini sejarahnya ya. Arkeolog dengan rekonstruksi purbakala benda mengantarkan sumber gagasan melalui 75 ragam hias, mengkonstruksi arkeolog nasional yang bersumber dari artefak terwengkal pada abad 17. Maka nama motif batik ini diberi nama sesuai dengan nama tokoh Kesultanan Banten, nama bangunan kuno Banten. Berikut nama motif batik kubil serang yang sudah dipatenkan. Ini adalah salah satunya ya. Ini jadi batik Banten motif kubil ini menyangkut banyak ya, banyak banget hasil-hasilnya ya, hasil karyanya, yaitu diantaranya satu ya motif Singa Yaksa. Nah, terus juga ada motif Banten, motif Pancaniti ya. Motif Pancaniti diambil dari nama Sultan Maulana Hasanuddin menyaksikan para prajuritnya berlatih di lapangan. Terus lanjut, motif Banten Pamaragen ya. Motif Pamaragen adalah nama tempat di mana pengrajin keris dan aksesoris keris di lingkungan Sultan Banten. Nah, seperti itu. Ini kali jenis-jenisnya ya. Boleh juga di screenshot ya, kalian screenshot aja ya. Ya nanti kalian bisa membaca dan pengertiannya dari filosofi motif-motif ini. Batik Banten Pasepan ya. Motif Pasepan adalah nama tempat ruangan istana tempat Sultan Maulana Hasanuddin melakukan mediasi Kesultanan Banten. Jadi diambil dari nama tempat Sultan Hasanuddin melakukan meditasi. Terus selanjutnya motif Pajantren adalah motif yang terinspirasi dari nama tempat di mana para pengrajin tenun di wilayah Banten. Nah, itu terus motif Turosowan. Turosowan adalah nama
tempat atau ruangan menghadap raja atau sultan Kesultanan Banten. Itu adalah motif-motif karang kubil. Nah, ada lagi motif Banten, motif Dataluya. Ini motif Dataluya. Dataluya, motif Dataluya yaitu tempat tinggal atau tata ruang keluarga Kesultanan Banten. Motif ini memiliki dasar belah ya, ketupat terbentuk bunga dan lingkaran dalam figura sulur-sulur daun. Warna yang digunakan motif dasar berwarna biru varian ya. Oke. Nah, yang artinya pangeran ya. Jadi nama Dataluya diambil dari tempat Sultan Hasanuddin ya. Sultan Maulana Hasanuddin, Datu yang artinya pangeran dan Laya artinya tempat tinggal. Jadi pangeran bertempat tinggal ya. Batik Banten juga berdasar abu-abu ya, agak lembut, menunjukkan simbol watak orang Banten yang keras tapi sederhana, memiliki cita-cita tinggi ya. Oke, terus juga batik motif Kapuran ya, karya screenshot ya. Terus ada lagi juga sudah penggunaan batik Banten sekarang ini sudah mulai masyarakat penggunaan di Kota Serang. Beberapa sekolah sekarang ini sudah menggunakan batik Banten untuk seragam sekolah, seragam hias bangunan artefak Banten lama menjadikan motif batik tersebut kini juga kembali ya digunakan dalam ragam hias bangunan Masjid Agung di kawasan pusat pemerintahan Provinsi Banten. Batik Banten merupakan batik pertama yang memiliki hak paten di UNESCO, bahkan predikat terbaik di dunia pada tahun 2003. Ya, motif batik Banten dipatenkan setelah adanya kerajinan Malaysia, Singapura dan diikuti oleh 62 negara seluruh dunia. Batik Banten telah mengalami proses panjang hingga akhirnya diakui seluruh dunia. Batik Banten memiliki identitas tell story. Nah, jadi motif bercerita memiliki khas sendiri karena beberapa motifnya diadopsi dari benda-benda sejarah artefak. Nah, inilah tatanan ya, aset yang memiliki menjadi ciri khas Banten tersebut. Batik Banten sudah masuk di kancah internasional bukan karena bentuk dan tatanan saja, melainkan juga ciri yang khas yang dimiliki. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ya, nanti Bapak akan berikan link Word-nya ya, link Word bisa di-download ya, link Word-nya bisa di-download nanti di kolom komentar ya, di deskripsi ya, boleh bisa di-download ya. Jadi jika ada pertanyaan tulis di kolom komentar. Oke, lanjut. Nah, batik Banten, motif batik lereng lesung dari Cilegon. Awal kemunculan batik lereng lesung bermula pada lomba desain batik Cilegon ya 2006 yang diadakan bidang pariwisata dan budaya Desindak. Ya. Agus Patriak akhirnya lolos sebagai juara 1. Jadi ini diambil dari kejuaraan ya. Ya, yang bernama Agus Patria akhirnya lolos jadi juara 1 dengan desain batik lesung, hingga akhirnya batik lesung diproduksi dan dipatenkan oleh Wali Kota Cilegon sebagai batik khas Cilegon. Filosofi alam desain batik lereng lesung, simbol rumput ya. Rumput ini ya, simbol rumput yang dipadukan dengan isem-isem cek-cek krambiang ya, cek-cek krambiang, isem-isem yang titik-titik ini ya, yang titik-titik
isem cek Ramyang. Ramyang menggambarkan letak geometris di kota Cilegon yang dibatasi oleh garis pantai garis ini ombak ya. Ini kalau kita lihat ini ombak ya. Ini rumput ya. Ini pohon-pohon. Ini adalah arsiran di kota Cilegon. Nah, Cilegon dibatasi oleh garis pantai yang penuh dengan migrasi kota yang dinamis sebagai air laut, terus bergerak menghasilkan gelombang dan riakan hingga menjadikan kota ini serat dengan dinamika kehidupan. Simbol lesung diangkat dari salah satu seni budaya tradisional kota Cilegon yang ini Bandrong Lesung, yang merupakan seni budaya yang berkembang dalam masyarakat Cilegon, kota Cilegon, sekaligus merupakan kristalisasi dari nilai-nilai budaya, estetika, sikap dan tata cara ya, kehidupan masyarakat kota Cilegon. Selain itu, simbol lesung berfungsi simbol kembar. Nah, lesung sama dengan kapal dan rantai tali tangkar kapal ya, yang melambangkan kota Cilegon sebagai kota pelabuhan, di mana kota Cilegon mempunyai pelabuhan Merak dan Ki Gading yang juga merupakan salah satu motor penggerak perekonomian dan pariwisata. Simbol kubah masjid merupakan gambaran tentang kepercayaan adat istiadat dan agama di kota Cilegon sebagai manifestasi ya, dan komunikasi masyarakat kota Cilegon yang bernuansa religius dan agamis. Simbol bunga melati mawar dan rumput laut adalah simbol keadaan alam fauna di Cilegon yang memberikan gambaran bahwa masyarakat kota Cilegon penuh kasih, cinta, dan ramah tamah. Simbol desain motor elektrik merupakan gambaran bahwa kota Cilegon dikenal sebagai kota industri baik secara skala nasional maupun internasional dan terbuka untuk investor ya. Batik lereng lesung terdapat 6 jenis warna, yaitu ya, merah, kuning, hijau, biru, coklat, dan ungu ya. Seperti motif batik lainnya, motif batik Cikadu Tanjung ya, motif batu Cikadu Tanjung Lesung sangat beragam. Di sanggar ini memiliki 40 motif yang mengangkat kekuasaan daerah tersebut, mencerminkan kehidupan warganya dan dituangkan lewat motif-motif batik Cikadu Tanjung Lesung yang sangat indah seperti badak bercula satu, debus, gunung Krakatau, lele, rumah adat Lesung Padi, dan masih banyak lainnya. Meski belum secara spesifik setiap motif batik mempunyai nama, namun batik Cikadu Tanjung Lesung sudah cukup banyak diminati oleh pencinta batik. Tidak hanya pencinta batik di Banten saja, tapi juga seluruh Indonesia. Motif batik Cikadu Tanjung Lesung sudah dipakai oleh para desainer ternama di Indonesia untuk menjadikan motif batik Cikadu Tanjung Lesung sebagai bahan desain rancangannya. 6. Motif batik Lebak atau Rangkas Bitung. Motif batik Lebak memiliki ciri khusus yang menjadi perbedaan dengan batik lainnya. Motif batik corak batik Lebak yang sangat memukau. Selain itu, batik Lebak juga memiliki ciri khas khusus yang mencerminkan budaya daerah, yaitu adalah
12 motif batik Lebak, yaitu batik motif Serentaun. Nah, lihat unsur-unsurnya, bisa di-screen ya, bisa langsung di screenshot ya, agar nanti punya catatan. Nah, ini foto batiknya juga bisa dilihat setelah kalian foto screen dipoto atau di screenshot, jadi kalian tahu nanti motif-motifnya. Batik motif Swarna, unsurnya. Nah, lanjut lagi, yang ketiga batik Bula Sakodor ya, Sakodor. Yang kelima, yang keempat, batik motif Pare Sapoco. Kelima, batik Kahirupan Baduy. Ya, boleh di screenshot atau dipoto. 6, batik motif Leut ya, Sajimat. Boleh dipoto atau di screenshot. Nah, seperti itu gambarnya ya, dan itu unsur-unsurnya juga nanti dibaca. 7, buat motif Rangkas Bitung ya. 8, motif Caruluk Saruntuy. 9, Lebak Bertauhid. Ke-10, motif Angklung Buhun. Ke-11, motif Kalimaya. Ke-12, motif Sadulur. Screenshot juga terus atau dipoto. Nah, rangkumannya ya, rangkuman kesenian boleh di screenshot juga. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan ya? Kalau tidak ada, isi pertanyaanmu pada kolom komentar di bawah ini. Nah, setelah kamu sudah mempelajari materi di bab 1 ini, kamu kerjakan tugas di bawah ini ya. Nah, untuk tugas hari ini ya, cuman kalian ininya di screen atau nanti kamu ulang bagian di ujung videonya ya. Di ujung video ini jadi bagian tugasnya. Jadi minggu pertama ya, minggu pertemuan pertama ini kalian buat tugas pertemuan pertama, membuat karya tulis ya, karya tulis tentang sejarah dan latar belakang batik di Indonesia dan sejarah batik Banten. Oke, minggu pertama ini ya, kalian membuat ini dulu ya, buat karya tulis ya, kalian buat tulis karyanya ya tentang sejarah dan latar belakang batik di Indonesia dan sejarah batik Banten. Oke ya, nanti minggu kedua besoknya kalian kerjakan nomor 2, yaitu tugas organisasi yang minggu kedua. Ini untuk minggu kedua. Selanjutnya nomor 3 minggu ketiga, dan ini menggunakan tugas kelompok ya, tugas kelompok minimal 6 orang ya, boleh di screenshot. Jadi kalian tahu minggu keduanya nanti bagian apa ya. Jadi nanti tinggal mengisi ya, atau membuat tugas observasi ya, observasi ya. Minggu kedua format pengamatan kitab ya, kunjungi untuk apresiasi batik Banten ya. Nah, Bapak jelaskan di sini untuk video untuk membuat format pengamatan ya, yaitu mengunjungi untuk diapresiasi seni batik Banten di salah satu sentra produksi Banten ya. Kamu cari di video ya yang pembuatan produksi batik Banten, atau ditonton videonya, salin linknya dan setorkan ke Bapak link video yang kamu tonton ya. Bisa kalian nontonnya di YouTube atau media sosial yang lainnya tentang apresiasi batik Banten. Jadi yang masih produksi sekarang. Terus yang kedua, mengumpulkan semua informasi dari yang berharga ya,
mengharga tentang batik Banten sebagai warisan budaya leluhur ya masyarakat Kesultanan Banten di tempat observasi tersebut. Oke ya, lanjut juga yang ketiga juga begitu, kalian nanti buat kelompok ya 5 minggu berikutnya 6 orang dan satu kelompoknya ya bukan informasi lengkap tentang mana ya atau showroom ya Banten akan mengumpulkan clipping ya. Ini tugas kelompok kan, jadi kalian nanti buat clipping ya serta foto-foto. Nah, semua tugas dibuat dalam bentuk soft copy ya. Soft copy, nah masa pandemi ya di COVID-19 ya. Terus nanti kalian kirim di GCR atau Google Classroom. Nah, jadi Bapak nanti pertemuan tinggal Bapak minta tugas kerjakan tugas observasi. Nah, kalian tinggal setor tugasnya bentuk soft copy, misalkan link juga dikirim ya atau kiranya pengamatannya ya. Nah, beli yang link apa aja yang harus nonton. Terus yang ketiga ya, membuat portofolio ya. Ini ketiga dengan tugas kelompok. Ya, jadi siap saja di kelompoknya terkonfirmasi ke Bapak. Oke. Dan terakhir yaitu tugas produksi ya minggu keempat. Pertama, tugas kelompok membuat katalog kain ya beserta makna arti filosofi batik Banten dan berbagai sentra produksi Banten. Terus yang keduanya mendefinisikan ya karakter dan asal usul motif batik Banten ya, itu motif baduy, beteng dan mobil. Dan terakhir motif batik lereng lesung dari Cirebon. Nah, screenshot ini nanti karena ini nanti di minggu keempat ya. Nah, ketemu lagi terus nanti screenshot. Nah, jadi nanti minggu keempat apa nih? Kemarin Pak Rama memberikan soal apa itu ya dibuka. Cintailah seni budaya kita, kalau bukan kita, kamu, kalian, siapa lagi. Sampai di sini dulu, kurang lebihnya Bapak mohon maaf tentang pembelajaran Mulok Banten ya, seni budaya membatik ini ya. Bapak ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.